Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata kuliah pengantar demografi. Pada pertemuan kelima dari mata kuliah pengantar demografi, kita akan membahas mengenai sumber data penduduk. Bahasan yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah 1. Sumber data penduduk, yang kedua sensus penduduk, yang ketiga survei-survei kependudukan, dan yang keempat registrasi penduduk. 1. Sumber data penduduk. Penurunan fertilitas dan mortalitas serta peningkatan mobilitas penduduk telah dan akan mengubah karakteristik penduduk secara signifikan, seperti struktur penduduk yang menua, penduduk yang semakin mengota, serta meningkatnya tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi angkatan kerja, menurut Ananta dan kawan-kawan pada tahun 93. Hal tersebut harus diimbangi dengan peningkatan mutu yang mudah, yang murah, dan cepat, dan informasi kependudukan atau sumber data yang cepat agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih baik. Kemudian, perhatian terhadap pentingnya data kependudukan terutama di negara berkembang masih harus ditingkatkan. Dalam hal ini, proses pengumpulan data merupakan bagian yang sama pentingnya dengan proses pengolahan dan penyajian data. Jadi, ketiga proses ini harus sama-sama diutamakan, karena bagaimanapun kalau yang masuk adalah data sampah atau garbage in, maka yang keluar juga akan sampah atau garbage out. Nah, yang menjadi masalah utama dalam keterbatasan sumber dana dan sumber daya manusia, karena proses pengumpulan data itu merupakan proses yang panjang, mahal, dan kompleks. Pengguna data harus menyadari bahwa setiap sumber data memiliki kelebihan dan kekurangan dalam hal validitasnya, akurasinya, dan cakupan datanya. Hal tersebut penting dalam kaitannya dengan penggunaan data sebagai dasar pengambilan kebijakan tertentu, sehingga kesalahan dapat diminimalkan dan kualitas dapat dioptimalkan. Secara umum, terdapat 3 jenis sumber data demografi. 1. Sensus penduduk, yang kedua survei-survei kependudukan, dan yang ketiga registrasi penduduk. Hampir seluruh data dasar demografi berasal dari sensus penduduk atau survei-survei kependudukan yang mempengaruhi besaran dan komposisi penduduk, atau dari registrasi vital yang berupa pelaporan kelahiran, laporan kematian, dan migrasi. 2. Sensus penduduk. Sensus penduduk atau SP didefinisikan sebagai suatu proses keseluruhan dari pengumpulan, pengolahan, evaluasi, analisa, dan penyajian data penduduk yang berkaitan dengan ciri-ciri demografi dan sosial ekonomi yang meliputi semua orang atau penduduk pada suatu wilayah dan pada waktu tertentu. Nah, sensus penduduk sering juga disebut dengan cacah jiwa. Sejarah pelaksanaan sensus penduduk atau SP, pencacahan penduduk telah dilaksanakan di Babilonia 4000 tahun sebelum Masehi. Begitu pula di Cina pada 3000 sampai 2500 sebelum Masehi, dan di Mesir pada 2500 sebelum Masehi. Pada abad ke-16 dan 17, beberapa sensus penduduk telah dilaksanakan di Italia, Sisilia, dan Spanyol. Pada masa itu, cacah jiwa dilaksanakan untuk tujuan militer, pemungutan pajak, dan perluasan kerajaan. Sensus penduduk dalam artian modern telah dilaksanakan di Quebec pada tahun 1666 dan Swedia pada tahun 1794. Menurut Pollard et al. 1974. Di negara Amerika Serikat, sensus penduduk mulai dilaksanakan pada tahun 1790 dan di Inggris pada tahun 1801. Untuk Indonesia sendiri, itu terjadi pada zaman Thomas Raffles, di mana Raffles dalam masa pemerintahannya yang singkat pada tahun 1815 melakukan penghitungan jumlah penduduk di Jawa dan India.
Setelah Indonesia merdeka, Indonesia telah melaksanakan kegiatan sensus penduduk sebanyak 7 kali, yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, dan 2020 yang saat ini masih berlangsung. Sensus penduduk mempunyai ciri-ciri yang khas dalam pelaksanaannya, antara lain: 1. Bersifat individu atau individual, yang berarti informasi demografi dan sosial ekonomi yang dikumpulkan bersumber dari individu, baik sebagai anggota rumah tangga maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, ciri-cirinya adalah bersifat universal, yang berarti pencacahan bersifat menyeluruh tanpa terkecuali. Bahkan untuk penduduk suatu negara yang bekerja di luar negeri seperti korps diplomatik juga harus dicatat. Nah, yang ketiga, pencacahan harus diselenggarakan serentak di seluruh wilayah negara untuk menghindari adanya lewat cacah atau cacah ganda. Yang keempat, sensus penduduk dilaksanakan secara periodik pada tiap-tiap tahun yang berakhiran angka 0. Sensus penduduk mencakup suatu wilayah administratif tertentu, dalam hal ini digunakan batas administratif negara. Dalam perencanaan pelaksanaan sensus penduduk perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, menyiapkan sistem pencacahan yang akan dipakai, yaitu metodologinya. Yang kedua, menentukan waktu pelaksanaan dan menentukan pre-sensus atau uji coba atau pilot sensusnya. Yang ketiga, menyiapkan tipe dan isian daftar pertanyaan berupa kuesioner. Yang keempat, menguji semua instrumen dan prosedur sensus, termasuk pelaksanaan gladi bersih. Yang kelima, menyiapkan sketsa peta wilayah berupa peta blok sensus atau BS, bisa peta desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, dan provinsi, atau peta SLS, satuan lingkungan setempat, dan mencatat seluruh bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal. Yang keenam, merekrut dan melatih petugas sensus. Yang ketujuh, merencanakan program pengolahan untuk proses pengolahan data. Yang kedelapan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka bisa bekerja sama. Tahapan kegiatan dalam sensus penduduk adalah pembentukan enumeration area. Yang kedua, pemetaan wilayah. Yang ketiga, listing. Yang keempat, pencacahan lengkap. Kemudian ada pencacahan sampel. Kemudian ada kegiatan PES, Post Enumeration Survey. Dan kemudian ada kegiatan tabulasi dan analisis. Pelaksanaan sensus penduduk pada umumnya dalam pelaksanaan sensus penduduk menggunakan dua bentuk daftar pertanyaan, yaitu pertanyaan yang bersifat umum berupa sensus lengkap dan yang bersifat sampel atau sensus sampel. Sensus lengkap hanya menanyakan karakteristik penduduk secara umum, seperti banyaknya anggota rumah tangga atau ART, kemudian jenis kelamin dan umur, sedangkan sensus sampel berisi pertanyaan-pertanyaan yang lebih rinci. Metode dari sensus penduduk berupa listing dan wawancara. Metode listing adalah mengunjungi seluruh wilayah, dalam hal ini bisa berupa blok sensus atau SLS, satuan lingkungan setempat seperti RT, banjar, lingkungan, atau nagari di suatu wilayah, kemudian untuk mendata rumahnya sebelum dilakukan wawancara. Kemudian sistemnya bisa berupa de jure, de facto, atau kombinasi dari keduanya, de jure dan de facto. Nah, dua tipe penghitungan penduduk tersebut, yaitu de facto dan de jure, adalah de facto mencakup semua penduduk yang ditemui saat pencacahan, sedangkan de jure mencakup penduduk yang terdapat dalam wilayah di mana seseorang biasanya tinggal. Nah, di Indonesia selama ini menggunakan konsep penduduk yang tinggal atau bermaksud tinggal minimal selama 6 bulan. Tapi khusus pada sensus penduduk 2020 terjadi ada perubahan sehingga konsep penduduk yang tinggal atau bermaksud tinggalnya minimal selama 1 tahun.
Kemudian, dari segi coverage atau cakupannya, semua penduduk yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia, yaitu adalah penduduk yang bertempat tinggal tetap atau de jure, kemudian penduduk yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap atau de facto seperti tunawisma, awak kapal Indonesia, masyarakat terpencil dan sebagainya, atau WNA dan keluarganya kecuali anggota korps diplomatik dari negara asing. Kemudian, data atau informasi yang dikumpulkan pada sensus penduduk adalah agar hasil sensus penduduk dari beberapa negara dapat dibandingkan, PBB menetapkan bahwa data atau informasi kependudukan minimal yang harus ada dalam tiap-tiap sensus penduduk adalah sebagai berikut. 1. Geografis dan migrasi penduduk, yaitu meliputi keterangan geografis berupa identitas wilayah pencacahan menurut daerah perkotaan dan pedesaan, jumlah penduduk baik secara de jure dan de facto, dan migrasi penduduk seperti tempat lahir, lamanya tinggal di tempat tinggal sekarang, tempat tinggal terakhir sebelum tinggal di tempat tinggal sekarang, dan tempat tinggal 5 tahun yang lalu. Rumah tangga meliputi keterangan banyaknya anggota rumah tangga, hubungan dengan kepala rumah tangga atau KRT, komposisi anggota rumah tangga ART, dan jenis kelamin kepala rumah tangga. Kemudian ada karakteristik sosial dan demografi, meliputi keterangan komposisi penduduk menurut variabel tertentu seperti komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin, status perkawinan, dan agama. Kemudian yang keempat, kelahiran, meliputi keterangan jumlah anak yang pernah dilahirkan dan jumlah anak yang masih hidup. Yang kelima, kematian, meliputi kejadian kematian setahun yang lalu. Yang keenam, karakteristik pendidikan, meliputi keterangan yang berkaitan dengan pendidikan seperti tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Dan karakteristik ekonomi meliputi keterangan yang berkaitan dengan aktivitas dan pendapatan rumah tangga seperti kegiatan terbanyak yang dilakukan seminggu yang lalu. Skop dari sensus penduduk adalah untuk penduduk yang dicatat adalah berupa data demografi yang merupakan data pokok dari sensus penduduk. Kemudian ada data terkait pendidikan, ketenaga kerjaan, migrasi, fertilitas dan mortalitas, serta disabilitas yang merupakan isu baru. Kemudian untuk perumahan yang dicatat adalah perumahan permanen, fasilitas pokok, tata ruang, dan rumah tangga. Pelaksanaan SP dalam sensus penduduk terdapat satu hari yang disebut sebagai hari sensus atau biasa dikenal dengan census date, yaitu satu hari sebelum berakhirnya pelaksanaan sensus jam 24 atau pada tepat pertengahan bulan sensus jam 24, di mana pada hari itu hanya ditanyakan pertanyaan yang bersifat umum saja, yaitu yang menyangkut jumlah ART atau anggota rumah tangga, jenis kelamin, dan umur. Kesalahan atau error pada sensus penduduk, yang pertama adalah sampling error. Kesalahan sampling biasanya kecil atau hampir tidak ada karena seluruh atau populasi penduduk dicacah. Kemudian yang kedua, non-sampling error. Kesalahan pada pencacahan biasanya cukup besar karena seluruh populasi dicacah dengan petugas yang banyak dan beragam serta mencakup seluruh wilayah. Yauki tahun 1990 mengelompokkan kesalahan pencacahan atau sampling error pada saat pelaksanaan sensus penduduk, yaitu pertama kesalahan cakupan, errors of coverage, misalnya cacah ganda atau lewat cacah. Kemudian kesalahan isi pelaporan berupa error of content, misalnya karena terjadi kesalahan pelaporan umur. Dan yang ketiga, kesalahan ketepatan pelaporan atau estimating error, misalnya wanita umur 10 tahun mempunyai anak lebih dari 3 orang. Pelaksanaan sensus penduduk di Indonesia sebelum merdeka terjadi pada tahun 1930. Setelah merdeka sudah 7 kali, yaitu tahun 61, 71, 80, 90, 2000, 2010, dan 2020. Untuk SP 1980 dan 1990 termasuk Timur Timur. Sedangkan untuk SP 1961 dan 2000 itu berupa sensus lengkap dengan kuesioner medium 15 variabel. Sedangkan untuk SP tahun 71, 80, dan 90 itu ada 2 jenis, yaitu sensus lengkap menggunakan kuesioner pendek dan sensus sampel menggunakan kuesioner panjang.
Waktu itu ada 40 variabel. Untuk tahun 2010 hanya ada sensus lengkap dengan kuesioner panjang atau long form sebanyak 42 pertanyaan. Kemudian pada tahun 2020 itu ada sensus lengkap dan sensus sampel, di mana sensus lengkap ini berupa kuesioner pendek, dilaksanakan dengan dua jenis, yaitu SP online dan SP September. Untuk sensus sampel, dia akan dilaksanakan pada tahun 2021 menggunakan long form atau kuesioner panjang. Nah, sensus penduduk berikutnya akan dilaksanakan pada tahun 2030. Untuk pertanyaan terkait ketenaga kerjaan, periode rujukan ketenaga kerjaannya adalah untuk tahun 1961 itu periode rujukannya sebesar 6 bulan. Untuk tahun 71, 80, 90, 2000 dan 2010 itu seminggu, dan pada tahun 2020 itu biasanya. Jadi ini karena ada terkait SP online dan DOPU serta wawancara. Jadi karena ada SP online di mana masyarakat mengisi sensus penduduk sendiri, self enumeration, sehingga pertanyaan terkait ketenaga kerjaan ini ya tergantung sepengetahuan oleh masyarakat, termasuk juga dengan teknik DOPU dan wawancara. Jadi disamakan. Kemudian untuk sensus date pada tahun 91 itu pada 24 September, tahun 61, 80 dan 90 pada 31 Oktober, tahun 2000 pada tanggal 30 Juni, 2010 pada tanggal 15 Mei, dan di tahun 2020 pada tanggal 15 September. Sedangkan untuk kategori bekerja, tahun 61 itu adalah 2 bulan dalam 6 bulan, tahun 71 2 hari dalam 6 hari, dan tahun 80 sampai tahun 2020 adalah 1 jam dalam seminggu. Terkait kategori bekerja ini tergantung kesepakatan pada ACLS. Kemudian sensus penduduk di Indonesia juga mengalami kendala dan hambatan. Pada tahun 1961 itu kendala dan hambatan yang terjadi adalah Irian Barat belum masuk. Kemudian adanya masalah keamanan di beberapa provinsi. Kemudian pada tahun 71 beberapa daerah menjadi wilayah dengan non-respon yang tinggi. Kemudian pada tahun 80 dan 90 hampir tidak ada. Kemudian pada tahun 2000 listing digabung dengan pencacahan. Itu kenapa? Karena pada saat 98 terjadi krisis moneter, sehingga kendala dan hambatannya terkait biaya atau krisis moneter. Kemudian tenggang waktu pelatihan pencacahan yang cukup pendek karena situasi keamanan dan kerusuhan yang pada saat itu tidak memungkinkan. Kemudian pada tahun 2010 itu hampir tidak ada, jadi cukup aman terkendali. Kemudian pada tahun 2020 ini tantangannya adalah karena adanya pandemi COVID-19, kemudian terjadi pemotongan anggaran dan sehingga mengakibatkan adanya perubahan tata kelola baru. Kemudian terjadi juga non-respon, yaitu jika terdapat penduduk yang menolak untuk diwawancarai atau tidak dapat ditemui sampai akhir pelaksanaan sensus penduduk. Pencacahan sensus penduduk 2010 itu dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 31 Mei 2010. Itu mencatat untuk penduduk di ruta biasa menggunakan daftar C1, penduduk terpencil atau suku terasing menggunakan daftar C2, penduduk di rumah elit menggunakan daftar C2, dan pencacahan penduduk tidak tetap menggunakan daftar L2 yang dilakukan pada tanggal 15 Mei 2010 atau census date untuk tunawisma dan awak kapal berbendera Indonesia.